Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seni Triana dengan NIM 07011182530004. Prodi Administrasi Publik dengan mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dian Anggraini SIP MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi negara. Yang pertama, pengertian paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi negara merupakan cara pandang, kerangka berpikir, atas perspektif yang digunakan oleh para ahli untuk mempelajari dan memahami administrasi negara. Paradigma ini menunjukkan bagaimana fokus kajian administrasi negara berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan, serta tuntutan masyarakat. Dalam ilmu administrasi publik, paradigma ini digunakan untuk menjelaskan perkembangan pemikiran mengenai bagaimana pemerintahan menjalankan tugasnya dalam mengelola organisasi negara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nicholas Henry, perkembangan paradigma administrasi negara menunjukkan bagaimana perubahan fokus kajian dalam administrasi publik, mulai dari hubungan antara politik dan administrasi, prinsip-prinsip manajemen organisasi, hingga pada pelayanan publik dan tata kelolahan pemerintahan yang baik. Perubahan paradigma ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan sistem pemerintahan, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, kemajuan teknologi, serta perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, paradigma administrasi negara membantu kita memahami bagaimana administrasi pemerintahan berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana cara terbaik dalam mengelola organisasi pemerintahan. Yang kedua, paradigma dikotomi politik dan administrasi terjadi pada 1900 sampai 1926. Paradigma ini merupakan paradigma awal dalam perkembangan administrasi negara. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah Woodrow Wilson dan Frank J. Goodenough. Paradigma ini menekankan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan secara jelas agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Dalam paradigma ini terdapat pembagian yang jelas antara politik dan administrasi. Politik berperan dalam membuat kebijakan serta menentukan arah pemerintahan. Administrasi bertugas menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh para pemimpin politik. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang netral, profesional, serta bebas dari pengaruh kepentingan politik. Dengan adanya pemisahan tersebut, diharapkan aparatur pemerintahan dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara politik dan administrasi seringkali sulit dilakukan karena proses pelaksanaan kebijakan tetap terdapat unsur politik. Yang ketiga, paradigma prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Paradigma ini berkembang setelah muncul kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintahan. Tokoh yang berperan penting dalam paradigma ini adalah Henry Fayol dan Luther Gulick. Paradigma ini berpendapat bahwa administrasi memiliki prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan pada berbagai organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Pada paradigma ini, para ahli berusaha menemukan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Salah satu konsep yang terkenal adalah konsep post-corp yang dikemukakan oleh Luther Gulick, yaitu planning,
organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Planning adalah perencanaan, organizing adalah pengorganisasian, staffing adalah pengelolaan pegawai, directing adalah pengarahan, coordinating adalah koordinasi, reporting adalah pelaporan, budgeting adalah pengelolaan anggaran. Paradigma ini menekankan bahwa prinsip-prinsip manajemen yang baik, maka organisasi pemerintahan dapat berjalan secara lebih teratur, efisiensi, dan produktif. Namun, paradigma ini juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek struktur organisasi dan kurang memperhatikan faktor manusia dalam organisasi. Yang keempat, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap paradigma sebelumnya yang dianggap terlalu menekankan prinsip-prinsip manajemen tanpa memperhatikan kenyataan politik dalam pemerintahan. Tokoh yang berpengaruh dalam paradigma ini adalah Herbert A. Simon. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari politik karena dalam kenyataannya kegiatan administrasi selalu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Pada paradigma ini, fokus kajian administrasi negara meliputi yang pertama, proses pengambilan keputusan atau yang disebut dengan decision making, yang kedua, perilaku organisasi dalam birokrasi, yang ketiga, hubungan antara administrasi dengan sistem politik. Pendekatan yang digunakan dalam paradigma ini lebih bersifat ilmiah dan empiris, yaitu berdasarkan penelitian terhadap perilaku manusia dalam organisasi pemerintahan. Dengan pendekatan ini, para ahli administrasi mulai memperhatikan bagaimana keputusan diambil dalam organisasi serta bagaimana perilaku pegawai mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kelima, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi negara merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, yaitu memanfaatkan berbagai bidang ilmu lainnya untuk memahami bagaimana organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efektif. Beberapa disiplin ilmu yang digunakan antara lain, yang pertama, ilmu manajemen, yang kedua, psikologi organisasi, yang ketiga, sosiologi organisasi, yang keempat, ilmu ekonomi. Paradigma ini dimulai menaruh perhatian pada perilaku manusia dalam organisasi. Hal ini karena keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi atau aturan yang ada, tetapi juga oleh perilaku para pegawai yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Pendekatan ini membantu para ahli administrasi memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi seperti motivasi kerja, kepemimpinan, komunikasi, serta hubungan antara pegawai. Yang keenam, paradigma administrasi publik modern 1970 sampai dengan sekarang. Paradigma ini merupakan perkembangan terbaru dalam administrasi negara. Pada paradigma ini, administrasi publik dipandang sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Dalam paradigma ini, berkembang berbagai konsep baru dalam pengelolaan pemerintahan seperti New Public Management, Good Governance, dan New Public Service. Paradigma ini menekankan bahwa pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip penting dalam paradigma ini antara lain,
Yang pertama, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintahan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pelayanan publik. Paradigma ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketujuh, pentingnya paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi negara memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Beberapa manfaat memahami paradigma administrasi negara antara lain membantu memahami perkembangan ilmu administrasi publik, memberikan dasar dalam mempelajari sistem pemerintahan, membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadi pedoman dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Dengan memahami paradigma administrasi negara, para aparatur pemerintahan diharapkan dapat mengelola organisasi pemerintahan secara lebih efektif serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi negara menunjukkan perkembangan cara pandang para ahli dalam memahami bagaimana administrasi pemerintahan dijalankan. Perkembangan paradigma tersebut dimulai dari pemisahan antara politik dan administrasi, kemudian berkembang pada prinsip-prinsip administrasi, hubungan dengan ilmu politik, pendekatan interdisipliner, hingga pada paradigma administrasi publik modern yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Dengan memahami paradigma tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana administrasi negara berkembang serta bagaimana pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Dian Anggraini, SPIMSI, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.